Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua sobat-sobat sekalian sebangsa dan setanah air. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, dalam lindungan Allah, dalam keberkahannya. Bantu subscribe sobat-sobat sekalian sebangsa dan setanah air, bantu subscribe, like, comment, and share ya, biar konten ini juga bisa dinikmati, barangkali bermanfaat. Hari ini pada konten kali ini saya akan menyoroti seputar opini yang bertebaran di ruang publik yang sekarang cukup menyita perhatian kita semua, para pakar-pakar ilmu, pakar-pakar hukum, menguras tenaga dan pikiran untuk membahas sebuah pernyataan sikap Jokowi, presiden kita yang tercinta tentunya, Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra, tetap kita mencintai presiden kita. Karena beliau sebagai penanggung jawab kita angkat secara demokratis, dipilih secara demokratis, terlepas dari gonjang-ganjing yang bertebaran yang ada di tengah kita semua. Opini yang saat ini mencuat di tengah kita adalah seputar sikap presiden kita, yaitu cawe-cawe Jokowi menjelang Pilpres 2024. Cawe-cawe Jokowi ini berkenaan dengan isu campur tangan Jokowi, berhubungan dengan sikap Jokowi yang dianggap tidak netral oleh berbagai kalangan, berbagai pakar politik, bahkan oleh berbagai partai dianggap sebagai sikap yang akan membuat mereka atau bisa mempengaruhi posisi partai-partai politik dengan pilpres yang akan mereka jalani di tahun 2024 yang akan datang. Ada keresahan memang di tengah ketua-ketua parpol seiring dengan pernyataan vulgar Presiden Jokowi. Bahkan beliau mengatakan tidak ada larangan dalam undang-undang kalau saya cawe-cawe di dalam urusan pilpres. Walaupun di dalam pembahasan lain, jubir-jubir Jokowi ini atau pakar-pakar yang mungkin lebih mendukung sikap Jokowi ini atau menteri-menterinya itu menafsirkan bahwa campur tangan itu berhubungan dengan terselenggaranya pilpres sesuai jadwal, sesuai aturan main, bebas, jujur, dan ada kemerdekaan. Namun pernyataan Jokowi yang justru multi tafsir, karena sering Jokowi memberikan pandangan, kemudian dia lepas, sering beliau katakan silahkan menafsirkan masing-masing. Nah, adapun pernyataan Jokowi yang berkenaan dengan cawe-cawe menjelang pilpres ini, yang Jokowi tandaskan bahwa ini berkaitan dengan kesinambungan pembangunan, arah pembangunan, jangan sampai nanti terhenti. Nah, ini menimbulkan spekulasi yang sangat dalam, menimbulkan kontroversi yang sangat dalam ketika sudah berbicara tentang perpanjangan atau sejarah perjalanan atau kelestarian pembangunan 10 tahun yang dijalani oleh Jokowi, yang beliau ingin ini dilanjutkan. Ini menjadi tentu polemik yang tidak sederhana. Nah, ini
ini jelas mengandung persoalan. Ini yang akan kita coba bahas. Sebetulnya telah dibahas secara mendalam dari sisi hukum, dari sisi etika politik, dari sisi moral yang oleh para pakar-pakar politik menilai, atau para pakar hukum menilai, bahkan pakar tata negara menilai bahwa ini sangat tidak mencerminkan demokrasi, bahkan tidak lapang dada dengan pemilu sebagai pesta rakyat yang telah menjadi budaya kita melaksanakannya setiap 5 tahun. Bahkan sebagian merasakan ini mengancam demokrasi kita. Karena cawe-cawe seorang penguasa itu bukan cawe-cawe sekedar nimbrung cari kesibukan, atau cari sumbangsi, atau cari ikut partisipasi, tapi cawe-cawe seorang presiden, seorang penguasa, apalagi kalau beliau tandaskan ini berhubungan dengan kebijakan arah pembangunan yang sudah beliau laksanakan dan beliau ingin lanjutkan. Oh, ini masalah, karena kita ketahui bersama bahwa tidak seluruh kebijakan presiden disaksikan oleh publik ini harus dilanjutkan. Bahkan banyak yang harus diperbaiki, bahkan dirubah di dalam tata cara pengelolaannya. Nah, itu nanti bisa dibahas tersendiri. Kemudian dari sisi demokrasi saya juga ingin membahasnya dari mungkin dari sisi yang lain. Kalau pakar-pakar telah membedah opini yang dilontarkan Presiden Jokowi secara mendalam dengan pro kontranya, yang jelas partai politik, ketua-ketua partai politik merasakan keresahan. Kecuali partai-partai politik yang memang afiliasinya sangat mendukung kebijakan Jokowi. Nah, itu mungkin mereka akan mendukung. Tapi partai politik yang memang mempunyai agenda pembangunan yang lebih baik atau perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik dengan landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 merasa terganggu. Karena sebetulnya ini tidak perlu lagi kalau kita mau arif sedikit, bijak sedikit, sebetulnya yang terhormat, yang mulia Presiden kita tidak perlu mengatakan harus cawe-cawe dengan urusan Pilpres ini. Beliau cukup menandaskan bahwa saya sebagai Presiden memastikan bahwa berlangsungnya pesta demokrasi setiap 5 tahun yang akan jatuh pada Februari 2024, saya pastikan akan berjalan sesuai undang-undang dan sesuai aturan yang sudah disepakati bersama. Dan saya pastikan tidak akan ada permainan-permainan atau campur-campur tangan yang merusak demokrasi. Sebetulnya ini cawe-cawe yang benar. Sebetulnya ini gawenya seorang presiden. Bukan cawe-cawe, tapi tanggung jawab seorang presiden. Cukup dia mengatakan seperti ini, kemudian dia lakukan cawe-cawe. Kalau ada KPU yang mau bermain-main kotor barangkali, atau ada misalnya Bawaslu yang tidak fair, ini bisa seorang presiden cawe-cawe dalam urusan gawenya. Artinya melakukan sidaklah bahasa mudahnya. Menyidak semua instansi-instansi, karena ini berhubungan dengan gawenya, dengan tugasnya, dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara. Tidak perlu cawe-cawe yang mengatakan bahwa untuk menentukan arah. Ini seolah tidak memberi kepercayaan kepada partai-partai politik yang telah mengusung beliau selama 10 tahun, mempercayakan beliau partai-partai politik, ketua-ketua partai politik mengambil Jokowi dari seorang wali kota, kemudian ditempatkan menjadi gubernur, dipilih oleh rakyat sebagai penguasa saat itu, kemudian masuk lagi di Pilpres 2014,
diperkenalkan lagi oleh partai politik, kemudian rakyat sebagai penguasa menentukan dipilih atau tidaknya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitu juga di tahun 2019, rakyat dengan yang diusung oleh partai politik mengusungkan calon-calon, kembali Jokowi diusung untuk dicalonkan sebagai pemimpin hingga tahun 2024 oleh PDIP dan yang lain. Kemudian rakyat sebagai penguasa, sebagai suara seorang raja menentukan bahwa Jokowi terpilih menjadi presiden berikutnya atau periode kedua tahun 2019 sampai 2024. Ini sebetulnya ini alat demokrasi yang harusnya Bapak Presiden yang terhormat menjunjung tinggi ini. Tidak ada lagi pernyataan, sebetulnya tidak perlu ada memang pernyataan yang mengundang perdebatan di ruang publik, apalagi elit-elit politik yang mungkin mereka merasa seperti tidak mengerti arah pembangunan bangsa ini. Sehingga seorang presiden harus cawe-cawe dengan untuk bahkan menentukan siapa yang menggantikan beliau. Ini agak riskan sepertinya. Kalau sudah ada cawe-cawe seorang presiden mengarah kepada siapa yang harus menjadi pelanjut, ini bisa kurang sehat. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya Bapak Presiden juga sama saja melecehkan rakyat Indonesia, atau sama saja sudah tidak menganggap lagi suara rakyat, yang padahal beliau diangkat karena rakyat, karena suara mayoritas rakyat sebagai penguasa untuk menentukan nasib dan pemimpin bangsa. Bukan seorang presiden yang menentukan nasib dan pemimpin bangsa, tapi rakyatlah penentu. Ini harus diingat. Rakyat penentu yang menentukan nasib perjalanan bangsa sekaligus penguasanya. Pilpres 5 tahun sekali ini adalah rakyat berfungsi sebagai raja di sini. Saya membagi dua kategori rakyat yang nanti kita akan selaraskan dengan ada pepatah Jawa yang saya lihat sangat mengandung filosofi yang tinggi, yang agung, yang sangat dalam. Saya melihat dari alam demokrasi ini, di dalam bernegara ini, rakyat memiliki dua potensi atau dua kedudukan atau dua keadaan di dalam negara, di dalam demokrasi. Rakyat pertama sebagai anak dan rakyat kedua sebagai penguasa, sebagai raja. Di mana rakyat itu sebagai anak dan di mana rakyat itu sebagai penguasa. Ini yang sebetulnya menarik kita cermati. Rakyat sebagai anak adalah rakyat ketika sudah menentukan pilihan seorang penguasa, seorang pemimpin bangsa atau seorang presiden. Maka fungsi rakyat terhadap pemerintah, terhadap penguasa tidak lain, dia sebagai anak yang dia butuh diayomi, dia butuh dibimbing, diarahkan, kemudian dilindungi, dan rakyat juga di situ wajib untuk taat kepada pemimpin yang telah dia angkat. Yang awalnya pemimpin ini hanya sebagai orang biasa, tapi ketika rakyat telah mendudukkan seorang presiden, maka presiden itu menempati kebalikan dari rakyat. Rakyat yang tadinya menempati dua posisi sebagai anak dan sebagai raja, kemudian rakyat ketika presiden terpilih dia menempati sebagai posisi anak. Kapan rakyat itu sebagai raja? Yaitu ketika pilpres, inilah rakyat menjadi raja. Rakyat menjadi penguasa untuk menentukan penguasa dia selanjutnya. Ini posisi rakyat. Jadi kapan itu rakyat menjadi raja? Yaitu ketika rakyat secara bersama-sama masuk dalam pesta demokrasi,
Kemudian setiap orang, one man one vote, mengeluarkan suaranya untuk menentukan pilihan bangsa, menentukan pemimpin bangsa. Disitulah rakyat sebagai penguasa. Seorang presiden harus menghargai ini, karena dia akan berbicara tentang pemimpin selanjutnya. Bapak Jokowi diangkat oleh suara penguasa rakyat. Kemudian setelah diangkat, Bapak Jokowi berganti menjadi penguasa dan rakyat menjadi anak-anaknya yang harus diasuh, harus dibina, harus dibimbing. Dan rakyat berkewajiban untuk taat dengan aturan-aturan main selama aturan main itu dijalankan dengan benar, dengan baik. Ini. Kemudian saya akan mencoba mensinkronkan filosofi dari pepatah Jawa yang saya lihat sangat syarat nilainya dengan hikmah dan sangat masuk, sangat klop dengan persoalan cawe-cawe ini. Kita harus menempatkan ini. Kenapa saya memilih pepatah Jawa? Karena presiden kita yang kita banggakan ini juga seorang Jawa, sehingga beliau tentu lebih mendalami filosofi pepatah-pepatah Jawa, idiom-idiom Jawa ini. Ada satu idiom yang bahasa Jawa yang sangat memiliki makna yang dalam, yaitu mikul dur mendem jero. Ini menarik sekali ya. Mikul dur mendem jero. Mikul dur mendem jero ini adalah sebuah idiom yang sangat erat kaitannya dengan jalan kepemimpinan dan sikap keteladanan bagi kita yang hidup sekarang ini. Mikul dur mendem jero secara harfiah berarti menjunjung tinggi budaya leluhur dan mengubur kesalahan pendahulu-pendahulu kita. Jadi mikul dur mendem jero ini secara harfiah memiliki makna menjunjung tinggi budaya-budaya luhur dan mengubur kesalahan pendahulu-pendahulu kita. Kaitannya apa dengan demokrasi yang tengah akan kita jalani, yaitu menuju Pilpres 2024. Dan apa hubungannya dengan cawe-cawenya presiden kita? Kaitannya dengan Pilpres 2024. Sederhana sebetulnya ini pepatah ini yang sangat mendalam, penuh dengan filosofi yang bijak. Mikul dur mendem jero dikatakan di sini sebagai menjunjung tinggi budaya leluhur. Kita ambil demokrasi yang ada saat ini, kita anggap sebagai budaya kita yang luhur, di mana rakyat ya, sebagai penguasa, sebagai yang dikatakan kalau di dalam alam demokrasi dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Di dalam demokrasi ini bahwa rakyat adalah penentu. Ini menjadi budaya. Budaya demokrasi ini, rakyat adalah penentu di dalam menentukan kepemimpinan bangsa. Kemudian mendem jero, mengubur kesalahan atau kekurangan pendahulu. Ini sebetulnya menarik kaitannya dengan demokrasi. Saya ingin katakan, apa Bapak Jokowi tidak mengingat bahwa posisi rakyat berhubungan dengan Pilpres ini adalah posisi budaya leluhur yang perlu dijunjung tinggi, yang harus diingat-ingat. Bahwa di alam demokrasi di mana Pak Jokowi diangkat sebagai presiden, budaya demokrasi menempatkan rakyat sebagai
pemilik suara Tuhan, atau kita katakan penguasa, suara penguasa rakyat di dalam pesta demokrasi, maka ini perlu dihargai, perlu diingat. Kalau seorang presiden atau Pak Jokowi harus cawe-cawe mengotak-atik budaya leluhur ini, di mana suara rakyat menjadi penentu akan datang, yang menentukan siapa presiden yang akan datang, sama dengan Pak Jokowi tidak mengindahkan atau kurang mengapresiasi ini filsafat atau ungkapan yang mengandung filosofi yang tinggi, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Memang Pak Jokowi sekarang sebagai penguasa, rakyat sekarang menempatkan diri di dalam kekuasaannya sebagai anak-anak. Jadi, anak dengan ayahnya atau rakyat dengan penguasanya. Tetapi ketika akan berangkat menuju Pilpres 2024, Pak Jokowi tidak boleh menempatkan rakyat sebagai anak-anaknya. Karena Pak Jokowi justru diangkat oleh rakyat, dan rakyat saat itu di dalam budaya demokrasi itu berperan sebagai penguasa. Suara mereka adalah suara penguasa, suara seorang raja yang akan menentukan nasib perjalanan bangsa. Inilah makna mikul dhuwur mendem jero. Jika kita kaitkan dengan pesta demokrasi kita, seorang pemimpin harus menghargai suara rakyat. Tidak perlu cawe-cawe di dalam Pilpres 2024. Karena rakyat nanti yang akan menentukan. Itulah budaya luhur yang telah tertanam di bangsa ini, yang kita jalani sejak kemerdekaan. Tidak perlu cawe-cawe. Lakukan aturan yang sesuai gawenya Pak Presiden. Kalau cawe-cawe itu sama saja, apalagi yang dikatakan oleh Pak Jokowi, sehingga sinyal cawe-cawe ini sangat kental dengan ikut campur menentukan siapa pemimpin yang akan datang yang dia mau. Dan banyak persoalan sebetulnya, sehingga kita lihat di antara partai-partai politik merasakan bahwa cawe-cawenya Jokowi ini berhubungan dengan keberadaan partai mereka ketika mereka berseberangan dengan istana, dengan kekuasaan. Kita ambil contoh Demokrat, ya, adanya seorang staf kepresidenan, kepala staf kepresidenan yang kemudian menjadi ketua Demokrat tandingan. Ini juga semakin mereka rasakan, ketua-ketua partai politik yang merasa partainya tengah diobok-obok, mereka rasakan cawe-cawenya Jokowi mengarah kepada adanya dualisme atau pemaksaan dualisme Partai Demokrat, yang kemudian secara hukum mereka terus melakukan gugatan-gugatan meskipun mereka kalah, tetapi terus melakukan agar Partai Demokrat mungkin bisa diperas atau dilemahkan, sehingga afiliasi politik Partai Demokrat atau arah pandangan Partai Demokrat yang berseberangan dengan kubu istana ini bisa direduksi. Ini yang dirasakan, dan banyak lagi di tempat-tempat lain yang beberapa minggu lalu telah kita saksikan, kita melihat bagaimana mewarnai alam pikiran kita. Kasus korupsi akhirnya terus berkaitan dalam artian ada upaya cawe-cawe Jokowi ini menjegal calon-calon presiden yang beliau tidak inginkan, atau mengusung calon-calon atau memuluskan calon-calon presiden yang ingin beliau atau yang disetujui oleh beliau. Ini
nampak kentara di tengah masyarakat. Nah, ini yang dianggap bermasalah cawe-cawenya seorang presiden. Dan cawe-cawe seorang presiden itu tentu berhubungan dengan matinya demokrasi ini, budaya luhur bangsa yang telah kita sepakati bersama, di mana rakyat sebagai penguasa untuk menentukan pemimpinnya. Ini tidak boleh diganggu lagi. Rakyat ini sebetulnya luar biasa. Ketika pembagian tugas ini yang sangat baik sebetulnya di dalam demokrasi, yang harus kita inilah yang kita anggap yang terbaik, bahwa ketika rakyat memberikan suara, rakyat menempati diri sebagai penguasa. Dia yang menentukan. Tapi setelah itu, setelah penguasa terpilih, mereka serentak menempatkan diri sebagai anak. Ini seharusnya dihargai sama politisi, apalagi seorang kepala negara. Menghargai bagaimana rakyat yang tadinya penguasa serentak mundur setelah pilpres, setelah presiden terpilih mereka mundur sebagai rakyat. Silahkan Tuan, kelola kami, bimbing kami, hidupkan kami. Kami akan menjalankan aturan sebagaimana yang engkau canangkan atau kebijakan yang engkau inginkan. Tapi kami sebagai rakyat tentu ingin ingin dihidupkan, bukan dimatikan. Ini yang harusnya pelajaran-pelajaran penting. Ini yang saya katakan bahwa ada filosofi mengingatkan kita dari mikul dhuwur mendem jero. Ini berkaitan. Jadi bisa luas, bisa kita tarik ke berbagai falsafah kehidupan kita. Termasuk demokrasi ini yang sudah menjadi budaya luhur kita, di mana rakyat menempati posisi penguasa. Ketika presiden terpilih, mereka datang, mereka menempatkan diri sebagai anak penguasa. Dan seorang presiden ketika mau turun untuk menentukan nasib pemimpin selanjutnya, silahkan tempatkan kembali rakyat di posisi yang memang seharusnya sesuai budaya luhur kita, yaitu mereka, suara-suara rakyat sebagai suara-suara penguasa yang tidak perlu digiring ke sana kemari. Jelaskan saja tentang pemimpin-pemimpin selanjutnya secara fair dan benar. Karena semua pemimpin, seluruh calon pemimpin yang ada, calon presiden yang ada, tidak akan mungkin melakukan perlawanan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi. Itu tidak mungkin, saya bisa pastikan. Tidak mungkin. Karena sudah ada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjaga seluruh pemimpin yang mau menjadi pemimpin di negara ini. Jadi tidak mungkin lagi menyimpang dari kebijakan Pak Jokowi. Itu mustahil. Kalau dia melenceng dari kebijakan, ideologi negara, dan Undang-Undang Dasar 45, maka impeachment dari anggota dewan itu bisa diberlakukan. Dan bahkan rakyat bisa menurunkannya secara paksa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang hanya perlu dikhawatirkan adalah apakah kalau kita ingin negara ini betul-betul menjadi negara besar, negara yang memiliki kekuatan ideologis yang bisa menentukan arah dunia ini, arah percaturan dunia, arah politik bangsa-bangsa untuk ke arah yang lebih baik, maka pastikan rakyat disuguhkan dengan berita-berita tentang calon presiden dengan apa adanya. Tidak dengan hoax, tidak dengan kebohongan, tidak dengan black campaign. Tetapi kalau apa adanya sesuai data-data bahwa pemimpin ini memiliki kekurangan, pemimpin ini memiliki kelebihan, itu silahkan masyarakat, rakyat sebagai penguasa menentukan suara mereka. Yang penting informasi benar tersuguhkan di tengah masyarakat Indonesia, di tengah warga negara.
Itu sudah cukup. Ini yang kita perjuangkan bersama. Sehingga kita harus ambil seorang pemimpin yang baik, yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.